Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua di seluruh tanah air dan di berbagai kawasan di luar negeri. Berbahagia sekali Bapak Ibu pada malam hari ini hadir kembali Dr. Talk yang akan dibawakan oleh dokter spesial pada malam hari ini yaitu Dr. Meta Molsina dengan topik Advancing Technology, Transdermal Method is an effective way to deliver medication. Dan untuk melancarkan acara ini akan dimoderatori oleh Bapak tercinta kita, Julius Widiantoro SRM Hum. Silakan Pak Julius. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Mas Rafan yang sudah menghantar dengan penuh semangat acara malam hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Sudah hadir 1403. Wah, pengennya sampai 1000 nanti ya. Sekarang 143. Oke, baik. Saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan berkah dalam. Ini sapaan template ya teman-teman ya. Tapi intinya selamat malam dan semangat pagi buat teman-teman semua yang hadir di sini. Sudah ada 143. Saya ingin mana suaranya. Kalau Anda dari Indonesia bagian timur, ketikkan angka 1 teman-teman. Ketikkan angka 1 Indonesia Timur, dari teman-teman Papua, Manokwari, ada dari Manado. Sambil musiknya boleh dinaikkan Mas Rafan. Ketikkan angka 111. Saya lihat di sini ada Pak Jeffrey, ada juga teman-teman, ada Dokter Henry, ada teman-teman lainnya. Kalau yang dari Indonesia bagian tengah, ketikkan angka 2 teman-teman. Jangan kalah semangat dari yang dari timur di sana. Di Indonesia Timur sudah lebih dari hampir jam berapa ya? Sudah hampir jam 21 lebih ya, jam 9 ya. Mana angka 2-nya yang dari Indonesia Tengah? Ada Pak Taufik dari Lombok, ada Bu Rama dari Lubuk Linggau. Wah, ini dari Lubuk Linggau. Yang dari Indonesia bagian Barat, ketikkan angka 3. Lalu ada teman-teman yang mungkin dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Filipina, dari California, dari Sydney, ketikkan angka 4 Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Dan juga masih ada waktu untuk Anda mengundang teman-teman kita semua yang lain, teman-teman mitra Anda maupun calon-calon mitra Anda, semua yang ingin sehat dengan cara transdermal, mengurangi obat kimia, undang pada malam hari ini. Malam yang istimewa karena kita akan ditemani oleh seorang dokter juga yang super duper istimewa. Ya, 2 minggu lalu sudah saya sampaikan kita akan kedatangan seorang partner yang akan membuat kita semakin semangat, semakin juga bergairah untuk menjadi duta-duta kesehatan lewat cara baru transdermal nanowave teknologi yang sangat terdepan ini. Nah, silakan pastikan Anda cek lagi teman-teman Anda, kalau perlu ditelepon, supaya menjadi bagian orang-orang yang akan sehat bersama pada sore hari ini. Nah, tapi sebelum saya akan menyampaikan dan mengundang dokter yang akan hadir pada malam hari ini menemani kita untuk berdiskusi kurang lebih 1,5 jam ke depan, kita akan memberikan sedikit waktu kepada One More Academy, Direktur One More Academy yang senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat para mitra-mitranya yang ada di seluruh Asia Pasifik. Ya, kita akan sambut Bapak Ridwan Widiantoko untuk memberikan sedikit opening speech, karena ini adalah menjadi momentum untuk nanti tahun 2024 kita betul-betul melesat meroket dengan gairah baru, karena kita akan mempunyai program-program yang akan senantiasa diperbarui, dan antara lain adalah Dokter Talk pada malam hari ini. Silahkan Mas Ridwan. Baik, Kita selamat sambut malam Ridwan. semuanya. Ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Saya lihat tadi sudah hampir dari seluruh Indonesia, ada beberapa dari Malaysia tadi saya lihat, ada dari Singapura, dari Taiwan juga yang sudah bergabung ya. Terima kasih. Eh,
telah mengikuti dan masuk ke ruang Zoom pada malam hari ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC sekaligus moderator kita malam hari ini, Apprentice Bapak Julius Widiantoro yang selalu bersemangat, yang selalu positif dan luar biasa setiap hari. Keren Pak Julius ya. Thank you, Mas Oke. Ridwan. Baik, terima kasih juga kepada tim player ya malam hari ini yang sudah membantu berlangsungnya acara malam hari ini ya. Ada Mas Rafan, ada Pak Muhammad Taufik, ada Bu Dewi Amalia, Pak Hanafia, ya yang semua juga teman-teman dari leader yang membantu untuk mempromosikan acara Dokter Talk pada malam hari ini. Dan kita punya tagline ya untuk Dokter Talk ini adalah New Dokter Talk, Bapak Ibu ya. Seperti komitmen kami di One More Academy yang senantiasa terus memberikan yang terbaik bagi mitra-mitra One More International Asia, khususnya dalam bidang edukasi, baik itu edukasi produk maupun edukasi bisnis. Dan pada malam hari ini adalah salah satu yang sudah kita wujudkan, kita komitmen untuk terus melanjutkan program Dokter Talk kita. Nah, yang spesial pada malam hari ini, Bapak Ibu, kami ingin memperkenalkan seorang pembicara yang luar biasa, ya. Saya kenal beliau baru kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, Dokter Meta Melvina ya. Kita hadirkan seorang dokter yang luar biasa ya, masih muda, cantik ya, yang akan menjadi branding baru tentunya nanti di One More International ya. Dan beliau ini bukan sembarangan dokter ya Bapak Ibu. Beliau ini adalah mantan dokter kepresidenan Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Nanti profilnya beliau akan diperkenalkan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu ragu lagi dengan keilmuan dari beliau, kemudian pemaparan produk maupun kesehatan yang akan beliau sampaikan itu insya Allah bukan kaleng-kaleng deh ya. Kita sudah melalui diskusi yang cukup panjang, sharing-sharing yang cukup panjang dengan beliau. Bahkan beliau juga sudah coba produk-produk One More International ya, dan memang akhirnya kita bisa akui bahwa produk itu keren banget Bapak Ibu. Dan ini jadi akan menambah keyakinan daripada teman-teman semua untuk bisa memakai produk kita dan untuk terus bisa juga memperkenalkan produk kita kepada khalayak luas nanti di luar sana. Dan mohon maaf kalau di sekeliling saya mungkin ada suara gangguan-gangguan karena kebetulan ini saya masih di luar, saya baru landing tadi dari Lubuk Linggau. Kita habis adakan sebuah training juga di Lubuk Linggau, luar biasa sekali tim Lubuk Linggau ya. Jadi Bapak Ibu semua, di Jogja kemarin juga habis ada training besar ya, pesertanya cukup banyak. Ini juga salah satu bukti bahwa mitra One More International itu masih eksis, kita masih siap untuk bertumbuh. Dan ini adalah persiapan kita bahwa di 2024 nanti One More memang sudah sangat siap untuk menjadi MLM nomor 1 di Indonesia, Malaysia maupun Asia Pasifik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena teman-teman di sini udah 200 lebih nih ya, udah 200 lebih dari mitra-mitra One More yang bergabung di sini. Baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung ya, saya ucapkan selamat datang dan tentunya Bapak Ibu silahkan Anda belajar pada malam hari ini dari sosok yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh One More Academy. Ya, saya kembalikan deh kalau gitu kepada MC kita, moderator kita pada malam hari ini. Karena udah pada nggak sabar nih Pak Julius ingin belajar dari Dokter Meta. Silakan Pak Siap, Julius, Mas. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Ridwan. Salam untuk yang di belakang Mas Ridwan, ada Mas Aldo dan teman-teman, ada Mas Audi. Thank you, kita berikan apresiasi untuk One More Academy yang senantiasa berusaha memberikan yang terbaik dari waktu ke waktu, berikan angka 99 untuk Mas Ridwan dan tim teman-teman. Oke ya. Nah, teman-teman sudah mulai nggak sabar, saya akan ceritakan siapa tamu kita pada malam hari ini yang akan menemani kita. Beliau masih muda, seorang dokter lulusan dari Universitas dari Pajajaran dari Bandung, Jawa Barat, dan 15 tahun lalu sudah mempunyai pengalaman yang sangat panjang. Dan antara lain teman-teman yang jasa tadi sudah di-spill sama Mas Ridwan, selama 15 tahun karirnya, 10 tahun itu menjadi seorang dokter yang mempunyai tugas khusus di bagian VVIP dan VIP Medical Team. Artinya, dia itu menjadi tim dari dokter kepresidenan. Dan saya mohon maaf ya Dokter Meta ya, saya spill dari profil dokter yang bergambar background dari G20 yang kemarin di Bali, saya sampaikan sebagai promosi ke teman-teman. Teman-teman, inilah
Dokter Meta masih muda dan juga sangat karirnya sangat bagus. Dan selain itu juga beliau ini menjadi seorang pembelajar sejati. Kenapa? Karena dia tidak hanya puas dengan lulusan dari Pajajaran, tapi juga sering menimba ilmu bahkan sampai ke luar negeri. Boleh saya bilang, Dokter Meta ini juga mendalami onkologi, itu sampai ke Australia untuk ikutin overseas training yang saya kira sangat investasinya sangat tidak sedikit, investasi waktu maupun finansial. Lalu juga mengikuti lagi special training onkologi juga di Belanda. Dan kemudian belajar soal vaksinologi tidak tanggung-tanggung. Beliau juga belajar sampai ke Washington DC, USA, dan juga Thailand. Maka tidak heran ada banyak kepercayaan yang disampaikan oleh Dr. Meta, terutama mendampingi kaum muda. Kalau tidak salah paskibra, nanti dokter akan bercerita sedikit. Dan terakhir, teman-teman bisa lihat sendiri ketika itu Dr. Meta juga menjadi bagian dari IB, tapi VVIP, karena tamunya adalah para kepala-kepala negara dari berbagai negara. Pokoknya kita sudah sangat bangga, dan selain itu, dokternya kekinian, dia suka juga berbagi ilmu lewat TikTok, lewat Facebooknya, dan lewat Twitternya, jadi luar biasa, dokter muda, dan selain itu juga beliau menjadi direktur untuk franchising-nya untuk InHarmony Clinic, yang ada di Jakarta, dan saya yang berkunjung sama Mas Ridwan ke kantornya sangat impress. Mudah-mudahan kita betul-betul akan saling memperkaya satu sama lain. Nah, siapa dia? Inilah Dr. Meta Melvina. Selamat datang, selamat malam dokter. Kita sudah tidak sabar ini. Halo, selamat malam Pak Jus. Ya, selamat malam. Selamat Nah, malam ini ya. Pak Jus, Pak Ridwan, dan teman-teman semua para leader ya. Ini dari Sabang sampai Merauke nih, saya dari tadi ngeliatin chatnya udah seru banget Ya. kayaknya. Ada juga dari Singapura, dari Taiwan, Dr. Meta. Oh iya benar, ternyata ada dari luar negeri juga. Tapi mereka semua bisa bahasa Indonesia kan? Oh, ya, sebagian besar bisa. Sebagian jangan khawatir. Sebagian besar bisa. Tentu untuk yang teman-teman dari Malaysia kadang bercampur dengan Melayu, tapi mudah-mudahan masih bisa dicerna. Nah, Oh iya, dokter, karena kalau kita pakai bahasa Inggris nanti yang lain bingung nggak? ya Kita itu pakai dia. bahasa Indonesia aja pelan-pelan ya. Oke, dokter, sebelum aku resmi buka nanti dokter share screen, aku bolehkah berbagi pantun sedikit dokter ya? Oh iya dong, tentu saja. Iklan lohan ikan gabus, dibumbui Cakep. dulu baru dibungkus ya. Mana cakepnya teman-teman? Nah, Cakep. karena ini kita online, tidak bisa kita berinteraksi langsung dengan audiens. Bahkan sebenarnya tadi banyak audiens yang akan memberikan selamat datang kepada dokter dengan tepuk tangan dan berdiri, standing ovation. Sebagai gantinya, sebelum saya lanjutkan pantun saya, bolehkah sambutan yang terbaik untuk Dokter Meta dengan ketikan angka 99 teman-teman? Kita lihat dokter, ada berapa orang yang mengetikkan dan semangatnya mereka. Sudah ada 267 orang yang hadir di sini. Ayo teman-teman, Ya, luar biasa ya. 999, Bu Nini dari Tomohon, ada Pak Hirman Rona dari Cempaka Putih, siapa lagi nih? 99 ada Bu Tagalung. Wah, pokoknya banyak dokter. Aku lanjutkan pantunnya ya. Nah, Iya. ikan lohan, ikan gabus dibumbui dulu sebelum direbus. Situ kan dolar ngalir terus. Boleh dong pinjam 100. Tapi maksudnya bukan yang itu. Maksud Lagi saya yang kali happening. Pinjam lagi happening 100. ya. Maksud saya yang sebenarnya ini yang kedua pantunnya. Supaya badan bugar terus, biasakan pakai produk One More tanpa putus. Setuju nggak dokter? Cakep. Nah, aku mau denger dong sebelum dokter sharing persis nanti soal materinya. Dokter sudah pakai produk apa saja ini dalam beberapa minggu kemarin setelah kita bertemu. Pagi-pagi kita ketemu dokter dan menyampaikan bahwa ada produk teknologi bagus, apa yang sudah dipakai dan singkat saja gimana kesannya. Supaya nanti teman-teman yakin bahwa dokter yang hadir di sini tampak segar dan bugar dan wajahnya glowing karena antara lain juga lewat produk One More. Sedikit saja dokter, spill-nya.
Iya, Pak Julius dan teman-teman semua se-Indonesia dan seluar negeri juga ya. Jadi bicaranya bukan se-Indonesia ya, seantero jagat raya ya. Nah, eh, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu kali ya, gimana saya Ya, bisa silakan. kenal One More gitu ya. One More itu apa gitu? Seperti yang tadi yang diceritakan oleh Pak Julius ya, saya pengalaman jadi dokter itu selama 15 tahun. Jadi bisa tebak tadi ada yang nanya umur saya berapa? Pengalaman saya jadi dokter 15 tahun ya. Nah, terus baru aja juga mengenal produk One More. Mungkin kita di sini nanti juga akan sharing-sharing aja ya. Bukan berarti saya sebagai product trainer itu orang yang terbaik untuk memberikan training produk gitu. Tapi sebetulnya kalau kita belajar mengenai suatu produk, tahu nggak siapa yang paling bagus untuk memberikan training produk itu? Itu adalah pasiennya. Karena dia yang merasakan bagaimana perubahan dari sakitnya menjadi tidaknya gitu ya. Jadi bukan seorang product trainer yang paling jago. Makanya jadi kita di sini malam hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama Yes. sharing, nanti tukar pendapat gitu ya mengenai produk-produk dari One More ini ya. Nah, jadi saya belum lama nih kenal sama Pak Julius, kenal sama Pak Ridwan dan produk One More ini, tapi saya memang sudah mencoba beberapa produk karena kemarin ini ya dicobain gitu. Apa sih? Pas lagi saya baca juga kan ini sebenarnya produk One More ini bukan hal yang sangat baru banget gitu ya, tapi memang sudah bagus gitu. Jadi kan kita bisa tahu oh produk ini gunanya ini, produk ini gunanya ini gitu ya. Jadi kita bisa cocokin dengan kondisi keadaan kita saat ini sedang membutuhkan nutrisi yang mana gitu ya. Dan saya waktu kemarin sempat habis olahraga dan olahraganya cukup berat gitu ya. Pas lagi habis lama nggak olahraga, terus olahraga tuh kan rasanya bonyok kayak ketabrak truk gitu ya. Dan itu kok 2 hari terus nggak hilang gitu. Lama banget itu penumpukan asam laktatnya ya. Akhirnya Yes. saya itu mencoba ini, nggak kelihatan. Nah ini yang painless night blue. Jadi di dalamnya ini ada Thank you. banyak ya, ada glukosamin, ada lengkap lah itu nutrisinya itu untuk otot, untuk nyeri itu, dan ternyata itu cepet banget sih hilangnya, pegelnya tuh lebih cepat daripada kalau tidak memakai patch itu gitu. Kemudian sama vitamin B. Nah, ya vitamin B ini hilang ya. semuanya. Nah, vitamin B12 ini ada macam-macam dalamnya, B1, B12 ya, terus ada vitamin C-nya, ada asam folatnya, ada vitamin E-nya. Itu juga membantu penyembuhan otot-otot yang cedera gitu ya. Sama dekamin. Nah, ini multivitamin ini. Ini sih baru yang saya coba. Sebenarnya saya masih punya banyak. Nanti saya mau coba yang kolagennya, mau coba yang slimnya. Ntar kita lihat perubahannya. Gitu kali ya. Oke, thank you dokter. Dan ini teman-teman dari dokter juga, seperti yang disampaikan dokter, ini adalah sarana untuk kita saling berdiskusi. Ini bukan bahan jadi yang sudah langsung semua serba kita telan begitu saja, tapi untuk memperkaya pengalaman teman-teman. Dan kerennya tadi dokter mengatakan bahwa produk expert yang paling utama sebenarnya ya kita-kita yang memakai produknya ya dokter ya. Betul. Nah, Kita selalu ada begitu kabar kalau di dunia kedokteran. Jadi kebetulan ini ya, kalau misalnya ini Bapak Ibu semua di sini ketahui, saya bekerja sama dengan One More ini, saya bukan seseorang yang akan menjadi agen menjual sesuatu, menjual produk-produk One More ini yang harus laku. Makanya jadi apa yang saya omongin itu bukan karena saya mau jualan, tapi saya ingin memberikan yang terbaik, mengupas tuntas apa sih yang ada di dalam sini yang terbaik gitu. Karena saya sendiri memang tidak boleh berjualan gitu ya. Tapi kita memang secara netral melihat apa sih yang bagus dari produk-produk ini. Gitu ya. Oke, betul. Dan untungnya dokter, kalau kita ini kan di sini itu produk-produknya adalah produk-produk clinical nutrition berbasisnya. Saya jadi ingat beberapa tahun lalu sebagai seorang brand consultant pernah bertemu dengan perusahaan, mohon maaf saya sebut saja perusahaan AstraZeneca. Dia kebetulan memproduksi salah satu obat yang hanya boleh dipakai oleh orang-orang yang mempunyai gangguan jiwa. Nah, waktu itu saya dipesan Pak Julius, ini jangan sekali-sekali Pak Julius cobain pakai ini ya produknya ya gitu. Nah, tapi kalau di One More, kita ini orang yang sehat memakai produk ini akan makin sehat. Orang yang sedang mempunyai problem kesehatan memakai produk dengan kecukupan produk dan juga kecukupan durasi terapinya,
bisa jadi akan menjadi sembuh karena memang ada clinical nutrition terapeutiknya. Nah, ini yang untungnya kita teman-teman semua, ketika tadi saya katakan kalau mau segar bugar, selalulah pakai produk One More tanpa putus, itu nanti akan dikupas tuntas oleh Dokter Meta. Nah, begitu ya dokter ya. Nah, silahkan Iya. sekarang waktunya banyak untuk dokter, dan sebagai kabar gembira, teman-teman semua yang hadir di sini sudah melebihi dari angka 300 loh dokter. Oh iya Luar ya, wah biasa luar ya. biasa ini semangatnya. Semoga 310. semangat terus sampai akhir beres diskusi ya. Karena nanti di akhir kita materi, setelah itu kita akan buka diskusi dan gitu kita benar-benar akan diskusi pengalaman di lapangan. Nanti saya juga akan minta mungkin beberapa orang yang ada di lapangan ya, yang memang sudah berkiprah banyak nih di One More, mungkin bisa memberikan testimoni atau pengalamannya gitu ya. Atau ada yang masih diragukan, ada yang mau ingin bertanya gitu. Nanti kita akan buka di open diskusi. Makanya jadi angka 313 ini jangan sampai turun ya. Mudah-mudahan naik terus, dan kabar gembiranya hadir juga di sini para teman-teman yang memang secara profesional bekerja di bidang kesehatan. Ada dokter, saya boleh sebut ada dokter Anas, ada dokter Christine dari Bogor, ada dokter, kalau tidak salah tadi juga ada dokter Herdi dari Manado, dan ada dokter-dokter lain juga. Nah, nanti silahkan memperkaya diskusi kita. Ada juga mungkin apoteker, dan juga ada mungkin formulator ingredient. Pokoknya kita jadikan sarana One dan Dokter Talk ini menjadi satu ajang kita untuk mempertajam gergaji kita, supaya bisa melayani lebih banyak orang dengan cara sehat yang tidak mengandalkan obat-obat kimia. Yang itu katanya Iya. jauh lebih sehat. Oke, the floor is yours. Panggung ini untuk Dokter Meta. Teman-teman yang akan bertanya, boleh tuliskan di kolom chat dengan menyebutkan, sekali lagi, harus menyebutkan nama dan kotanya. Lalu hari ini memang spesial, kita buka temanya agak luas, tidak pada problem kesehatan tertentu, karena Dokter Meta akan berbagi soal hal yang mungkin agak basic, pemahaman kita frekuensinya disamakan mengenai apa itu transdermal One More. Silakan dokter untuk mulai berbagi slide-nya, saya akan duduk manis mendengarkan. Ya, terima kasih banyak Pak Julius. Selamat malam. Kita mulai saja ya diskusi kita malam hari ini ya. Memang betul hari ini kita akan membahas bukan mengenai satu persatu produk, itu nanti akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Tetapi pada malam ini kita perlu menyamakan persepsi dan perlu memberikan sebuah keyakinan pada diri kita nih. Ini tempelan ini, atau di sini ada banyak yang mungkin masih baru kenal juga ya sama produk One More ya. Apa iya gitu kan, berupa patch atau tempelan, atau kita bilang kayak stiker. Nah, apa benar seperti itu bisa memberikan sebuah energi dan menyalurkan sebuah nutrisi ke dalam tubuh gitu ya. Nah, supaya kita kenal lebih jauh, kita perlu menyamakan persepsi ya. Stiker ajaib apakah ini gitu ya. Nah, ini kita sebut namanya transdermal patch ya. Nah, tunggu sebentar. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah kelihatan clear dokter, silahkan lanjut. Oke, baik. Ya. Nah, ini advanced medicine nih kita bilang. Kenapa advance gitu? Karena yang kita tahu, advance itu artinya lanjut ya. Cara pemberian obat secara lanjut berarti modern gitu ya. Nah, salah satunya adalah transdermal patch ini. Jadi dengan metode transdermal ditempel gitu, dan itu ternyata sangat efektif untuk menyampaikan obat itu masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, seperti kita ketahui banyak sekali cara kita minum, cara kita mendapatkan sebuah obat gitu ya. Obat itu ada yang dimasukkan lewat mulut ya, artinya oral ini ya. Kemudian ada juga yang ke mata, ada yang ke telinga, lewat telinga disebutnya otologi, ada yang ke hidung jadi langsung dimasukin ke hidung gitu. Ada yang ke saluran kemih, ada yang dimasukkan, maaf ya, lewat pantat gitu, ada juga yang dimasukkan ke vagina gitu, dan terus kemudian ada yang ditempel atau dioleskan atau pokoknya segala sesuatu yang melalui obat yang melalui kulit atau yang dermal ya, metode penyampaian obatnya ya. Kemudian ada juga yang disuntikin. Yang disuntikin itu termasuk diinfusin, diinfus, disuntik gitu, menggunakan jarum-jarum gitu.
ya. Ini adalah bagaimana cara obat masuk ke dalam tubuh seseorang gitu ya. Makanya di sini ada gambarnya macam-macam ya. Ada yang bentuknya botol, ada yang isinya sirup, ada yang bentuknya lotion, ada yang bentuknya pil. Nah, oral sendiri juga banyak nih macam-macam nih. Ada yang dimasukin ke mulut tapi sebetulnya dia gas gitu ya. Contohnya kayak oksigen atau nebulizer ya, nebulizer yang kayak kita kalau kena asma gitu disedot. Nah, itu cara masukin obat juga ya. Jadi cara masukin obat itu macam-macam dan semakin ke sini semakin banyak penelitian yang memang meneliti bagaimana cara yang efektif untuk menyampaikan nutrisi atau obat-obatan yang dibutuhkan oleh tubuh dengan cara yang lebih nyaman dan lebih efektif ke dalam tubuh seseorang gitu. Kalau kita berbicara mengenai transdermal ya, transdermal ini ada di dalam golongan yang kita tempel ke kulit gitu ya. Nah, yang tempel ke kulit itu ada yang berupa krim, ada yang berupa gel. Kalau obat anti nyeri juga ada gel-gel gitu ya. Nah, terus ada yang hidrogel. Nah, itu masih bentuk lengket-lengket dan kurang nyaman gitu. Nah, kemudian ada yang bentuknya shampoo gitu, kayak orang kalau misalnya ada masalah, ada ketombe, ada kutu, macam-macam gitu ya. Nah, itu kan ada yang bentuknya disampoin gitu. Terus ada macam-macam sih. Nah, salah satunya adalah transdermal patch ya. Nanti kita akan berbicara lihat nih apa bedanya dermal patch, transdermal patch sama yang microneedle ya. Nanti kita lihat ya. Nah, kalau injeksi ya termasuk yang suntik-suntik gitu ya. Oke. Sampai di sini dapat dipahami ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham langsung tulis aja di kolom chat gitu. Kita nanti juga bisa open diskusi ya. Nah, kita untuk yang patch ya, patch itu artinya sebuah kayak stiker gitu. Jadi ada lemnya gitu ditempel di kulit kita gitu ya, di kulit yang sehat. Nah, bedanya antara dermal patch ya dan transdermal patch gitu. Nah, jadi dermal patch itu artinya cara obat disalurkan melalui di kulit gitu. Jadi contohnya juga kayak topical cream. Krim yang kita olesin, krim lotion gitu ya untuk kulit ya. Dia memang gunanya untuk sampai hanya batas kulit aja supaya kulitnya lebih halus, nggak pecah-pecah gitu, atau misalnya ada di kulit yang luka, penyembuhan kulit atau kulitnya gatel gitu ya. Nah, itu pakai topical cream. Nah, itu hanya sebatas kulit aja. Tetapi bedanya kalau transdermal patch ya, ini dia itu bisa menembus kulit. Jadi memang bukan obat ya, ada beberapa obat nutrisi, ada juga vitamin gitu ya di dalam situ. Dia bisa tembus lapisan kulit bahkan sampai ke pembuluh darah gitu ya. Nah, kalau sudah tembus sampai pembuluh darah, dia bisa bersirkulasi di pembuluh darah kita dan menyebar ke seluruh tubuh. Makanya yang ditempel di salah satu bagian kulit itu bisa juga terasa manfaatnya untuk seluruh tubuh kita gitu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ini menggunakan transdermal patch punya One More ya, itu kadang-kadang ada yang nanya nih, nempelnya di mana ya gitu, apa lebih efektif di salah satu sisi tubuh gitu atau tidak, atau ditaruh di mana. Nah, sebetulnya karena kita punya kulitnya sama semua, kulit kita itu kan nanti dia akan zat aktifnya itu akan turun ya ke sini, menembus kulit dan akan bersirkulasi di pembuluh darah. Jadi ditempel di bagian manapun sebetulnya efeknya akan sama gitu. Cuma cara kerjanya mungkin akan lebih cepat di awal kalau kita tempelkan di misalnya nih betisnya yang sakit ya di tempat betisnya, berarti langsung kan kerjanya gitu. Tapi sebetulnya dalam 15 menit itu sudah mulai ada penyerapan sampai ke pembuluh darah gitu ya. Jadi sebetulnya di mana aja sama karena pembuluh darah kita kan selalu bersirkulasi dan zat aktifnya masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, mengenai patch ini, patch transdermal ini sebetulnya ini teknologi baru tapi sudah banyak digunakan oleh di bidang medis gitu maksudnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir apakah dan tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa apa benar nih
stiker seperti ini bisa membuat seseorang menjadi sehat, apakah benar vitaminnya masuk, apakah benar nutrisinya tersebut masuk, apakah ditempel patch yang pain glue ini ya, yang painless night glue ini kotak segitu, kok bisa hilang pegel-pegelnya gitu ya, atau orang bisa jadi perbaikan sarafnya gitu ya, apa benar gitu, terus kok nggak kelihatan ya obatnya gitu ya, kok ajaib sekali gitu. Nah ternyata memang dengan nanoteknologi ya, yang dengan teknologi yang sangat modern itu, nutrisi atau zat aktif yang ingin kita sampaikan ke dalam tubuh kita itu memang pasti bisa diserap. Nah, di bidang kedokteran yang paling sudah terkenal itu ada yang namanya seperti ini, fentanyl patch ya, atau ada juga contraceptive patch nih ya. Jadi ini patch untuk apa namanya kontrasepsi itu KB gitu. Terus nikotin. Nah, ini kalau orang yang kayak ngerokok gitu digantikan zat nikotinnya dulu pakai nikotin. Terus kemudian ada lagi kata pres. Kata pres ini untuk menurunkan tensi, tapi ini yang obat-obatan ya kan, kita kalau di One More itu bukan obat-obatan, tapi zat aktif alami, campuran herbal dan vitamin-vitamin gitu yang berguna untuk memang menutrisi tubuh kita supaya punya pengaturan, makanya pengaturan dengan baik gitu ya secara alami dan natural. Nah, tapi kalau di dunia medis itu sudah ada sebetulnya yang namanya kata pres ini untuk nurunin tensi, karena kadang-kadang orang minum obat suka lupa gitu ya, tapi kalau ditempel kan nggak lupa. Ya, nah jadi sebetulnya patch-patch ini jangan diragukan, apalagi di sini mungkin ada dokter-dokter, apoteker, tenaga kesehatan yang lainnya ya, yang mungkin sedikit biasanya kita memang ini kalau di dunia medis itu kalau baru kenalan sama satu jenis kayak satu jenis modalitas terapi gitu ya, kita tuh pasti ada bariernya dulu nih Pak Julius ya, barier keyakinan gitu, ini apa ya bener gitu ya. Nah jadi saya kenapa sengaja memang menampilkan slide ini untuk bahwa ini tuh mirip seperti ini loh, cuman kandungannya aja yang berbeda ya, yang One More itu isinya berbeda, tapi teknologi yang dipakai untuk obat-obatan ini dipakai juga untuk menyampaikan nutrisi-nutrisi yang One More punya produknya gitu ya. Nah selain itu ada juga ini yang namanya microneedle patch, tapi ini menggunakan jarum. Jadi ada jarum-jarum kecil yang ditempel di dalam patchnya. Ini ada jarumnya ya. Ini saya sih pribadi belum pernah pakai nih microneedle ini. Katanya sih tidak terlalu menyakitkan, tapi saya sendiri belum pernah pakai. Jadi nggak tahu rasanya gimana. Yang jelas kalau yang One More punya itu nggak ada jarumnya ya, kayak stiker gitu. Oke. Nah, kita mengenal tipe-tipe dari transdermal ya. Jadi transdermal patch atau stiker itu kenapa sih bisa mengandung sesuatu yang dimaksud. Jadi itu nggak cuma stiker sama lem atau kayak kain dengan lem aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam itu ada zat aktifnya yang kita nggak kelihatan pakai mata. Kalau obat kan kita bisa lihat ya, serbuknya kelihatan gitu ya. Nah, tapi kalau di transdermal patch ini itu nggak kelihatan sama mata kita karena dia nano gitu, tapi sebetulnya ada banyak zat aktif di dalam situ gitu ya. Ini contohnya kalau yang punyanya medis ya, yang memang udah dipakai di kalangan medis seperti ini. Jadi ada yang memang dalamnya itu ada isi airnya, ada yang enggak gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu perlu ketahui di dalam situ kandungannya bukan cuman stikernya saja, tetapi ada juga kandungan aktifnya ya. Sama seperti obat-obatan yang kadang-kadang berupa gas kita nggak bisa lihat tapi dia bisa aktif ya. Nah, jadi di stiker itu walaupun tipis itu sebetulnya lapisannya itu seperti ini. Ya, ada backing filmnya, ada formulasi zat aktifnya, terus kemudian dipisahkan sama membran sebelum ke itu zat yang lengketnya lemnya, kemudian ada linernya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu walaupun tipis isinya ada 4 sampai 5 lapis gitu ya, yang nggak kelihatan sama mata kita ya. Nah, jadi ini juga di dalamnya juga ada yang namanya penetration enhancer. Jadi ini adalah sebuah zat gitu yang membuat obat atau nutrisi-nutrisi itu, zat aktif itu bisa meningkatkan daya serapnya ke dalam pembuluh darah gitu ya.
Nah, kenapa sih kita menggunakan transdermal ini dan apa sih keuntungannya kita menggunakan metode transdermal ini untuk dipakai gitu ya dibandingkan dengan sediaan yang diminum atau yang dioles gitu ya, dan apa bedanya? Nah, ternyata dengan penggunaan transdermal ini pasiennya juga ini ya orang bule ya. Jadi ini tuh udah sangat high class juga ya, dipakai di mana aja gitu metode seperti ini, dan sangat bagus gitu untuk diberikan itu karena pertama tidak nyeri ya, terus mudah bisa diaplikasikan oleh siapa aja bisa tinggal buka dan tinggal tempel gitu ya. Terus kemudian untuk 1 kali tempel 1 stiker itu dosisnya akurat gitu. Jadi nggak perlu kayak dipotong-potong lagi gitu ya. Dan kemudian ini sebenarnya kan isinya juga nutrisi ya. Jadi kalau kelebihan ya akan dibuang sama tubuh gitu. Jadi nggak ada yang namanya overdosis gitu. Jadi itu akan aman. Nah, seandainya ada alergi, misalnya ya kan alergi kita juga nggak pernah tahu ya, yang namanya alergi itu bisa terjadi pada siapa aja. Bahkan ada orang makan kacang aja itu bisa alergi gitu ya, orang makan telur juga bisa alergi, jadi terhadap bahan apapun itu bisa alergi. Nah, kalau misalnya obat kita udah telan terus alergi, itu kita nggak bisa ini lagi kan, harus minum obat anti alerginya ya, karena kita nggak bisa keluarin lagi itu obatnya gitu kan. Tapi kalau di patch ini seandainya timbul alergi atau ketidakcocokan itu gampang, tinggal remove aja patch-nya, tinggal diangkat aja ya itu udah selesai, tidak akan terjadi lagi penyerapan ke dalam tubuhnya gitu ya. Jadi mudah sekali gitu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu perlu menyetop semua obat-obatan yang diberikan oleh dokter langsung tiba-tiba misalnya punya diabetes terus langsung pakai patch aja nggak minum obat-obatan, itu saya tidak sarankan ya. Tetap dipakai semuanya karena itu pasti akan membuat menjadi apa kolaborasi yang sinergis gitu ya dengan obat-obatan. Nah, kecuali kalau misalnya tahap diabetes masih awal gitu, mau pakai diet dulu, terus udah gitu diturunkan berat badannya pakai patch yang slim gitu, masih pre-diabetes ya, belum jadi diabetesnya, itu silakan aja gitu ya. Nah, kemudian yang penting juga dan sangat bermanfaat, patch ini kalau kita minum obat nih, obat-obatan yang kita minum lewat mulut, lewat ditelan, sirup, kapsul, kaplet gitu, itu tuh tidak 100% diserap oleh tubuh ya, karena kan lewat lambung, lewat usus, lewat liver gitu. Nah, itu semua tuh pasti akan ada yang namanya perubahan gitu. Jadi berkurang penyerapannya di situ tuh berkurang gitu. Nah, melewati gastrointestinal, ini bahasanya gastrointestinal ini saluran cerna ya. Jadi kalau ditempel itu kan nanti langsung terserap, terus udah gitu langsung ke pembuluh darah gitu ya. Nah, itu akan tinggi konsentrasinya di pembuluh darah. Jadi dengan ditempel itu banyak terserapnya gitu ya. Udah dihitung nih yang keserap itu berapa persennya, itu udah dihitung gitu ya, dan itu efektif untuk 1 hari 24 jam ya. Nah, ada yang sampai 48 jam juga ya, dan kecuali melatonin ya 8 jam aja, yang tidur terus kalau nggak ya. Nah, oke. Terus kemudian ini enggak ya, ini enggak ada yang 1 week sih. Ini ceritanya tentang transdermal patch secara umum. Nah, itu dia ada yang bisa juga dia rilisnya itu, jadi penyerapan itu pelan-pelan gitu ya. Sustain release, jadi penyerapannya itu pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan memang jamnya tuh ada dikeluarin khusus gitu oleh partikel-partikel yang ada di situ, bisa sampai 1 minggu. Kalau yang di kita sampai 48 jam ya paling lama ya. Oke. Kemudian ini juga ada manfaat lagi ya, kalau orang yang memang udah susah nelen, ya ada yang karena tambah usia atau pernah ada stroke gitu, terus susah menelan obat-obatan, apalagi kalau vitamin-vitaminnya itu besar-besar gitu, itu akan mendapatkan manfaat banget tuh dari penggunaan patch gitu ya, dan jadi rasa nyaman, rasa nutrisi-nutrisi itu bisa masuk gitu ya, jadi dia bisa mengurangi rasa nyerinya gitu ya. Nah, itu lewat patch. Kalau ditelan itu susah banget kalau misalnya memang ada gangguan untuk menelan gitu. Nah, jadi untuk pasien itu nyaman sekali dan bisa digunakan kapan aja dan gampang
pakainya dan nggak sampai lupa-lupa karena nggak sampai harus pagi siang malam gitu ya, terus udah makan obat siang lupa ya tadi siang udah minum obat atau belum. Kalau ini kan tinggal ditempel tiap 24 jam gitu diganti gitu ya. Oke, cara aplikasinya tuh mudah sekali ya, cuman kita tentukan mana yang mau kita tempel, kemudian cuci tangan kita, terus ya dibuka patch-nya. Nah, jangan dipegang bagian dalamnya ya supaya rapih gitu. Pakai ujung kuku aja, kemudian ditempel ya, terus udah gitu udah selesai cuci tangan gitu. Nah, ditempelnya di mana? Bisa di mana aja sih gitu ya. Kalau ada yang bilang harus di tempat tertentu, itu enggak. Cuman kalau saya lebih suka di tempat di mana ada pembuluh-pembuluh darah besar. Kalau itu untuk saya pribadi ya. Untuk saya pribadi, saya lebih suka, ini testimoni pribadi gitu. Disuka di tempat yang ada lewat pembuluh-pembuluh darah besar gitu. Karena kayak lebih cepat aja nyerapnya gitu ya. Contohnya di tempat di mana kita suka ambil darah gitu. Tapi kalau misalnya di tempat yang pegel ya boleh juga gitu, di mana aja ditempel ya. Gitu. Di tempat ada pembuluh darah besar itu di daerah leher gitu, di tangan gitu. Oke. Nah ini One More ini punya produk inovasi yang begitu banyak dan bagus-bagus gitu ya, bermanfaat. Nanti kita bisa sharing nih apa-apa aja ya, manfaat-manfaat yang udah pernah terasa gitu ya. Ini ada yang Painless Night Glue gitu, itu kandungannya itu ada di dalamnya itu ada ginseng merah Korea, kemudian ada glukosaminnya juga, terus ada perak di dalamnya, ada saponinnya, ada kalsium, ada magnesiumnya di dalamnya ya, ada potasiumnya, ada germaniumnya ya. Jadi itu manfaatnya tuh banyak sekali bagi yang punya masalah persendian, terus kemudian lututnya suka sakit atau masalah di otot ya. Terus kemudian ada yang pegelinu di daerah mana, di daerah tulang belakang, di mana yang pegelinu, ada yang tambah usia nih saya sangat sarankan banget ya, yang pegel-pegel karena usianya bertambah gitu, ya itu dengan Painless Night Glue-nya akan merasakan manfaat sih ya, dengan ditempel patch itu gitu. Kemudian ini ada juga yang vitamin B12. Nah, B12 plus ya, B12 plus ini itu adalah vitamin yang sebenarnya kita banyak, cuman lebih enak sih dipakainya dibandingkan untuk ditelan. Menurut saya pribadi ya, karena udah pernah pakai. Oh, nggak perlu nelen-nelen kapsul-kapsul yang besar-besar gitu untuk mendapatkan vitamin C, asam folat, B3, vitamin E gitu ya. Nah, vitamin B12 ini yang kalau di sini jarang makan daging gitu, jarang makan protein hewani, atau punya dietnya vegetarian, vegan ya, itu kadang-kadang kekurangan vitamin B12 dalam diet kita. Yang akhirnya kalau kekurangan vitamin B12 itu membuat pembentukan sel darah merahnya menjadi kurang. Gitu. Nah, ini bisa ditempelin vitamin B12 ini untuk 12 jam ya. Jadi supaya sel darah merahnya tuh dibentuk dengan baik gitu. Jadi terus juga ini berguna untuk melindungi saraf juga ya. Terus kemudian mendukung kesehatan jantung, mengatur tekanan darah dan kolesterol. Ini membantu aja ya, tapi bukan berarti kalau ada kolesterolnya tinggi pakai ini langsung pasti blast turun gitu. Tapi terus besoknya makan santan, besoknya makan segala macam yang dimakan gitu ya. Nah, itu juga tidak akan terjadi sih ya. Jadi pola hidup juga memang harus dibetulin gitu ya. Nah, terus kemudian dekamin gitu. Nah, ini yang vitamin B12 plus ini kan ada, oh ya saya lupa mau ngomong, vitamin B12 plus ini dalamnya ada asam folatnya ya, jadi bisa untuk ibu hamil gitu, itu juga sangat bagus tuh, karena dia asam folatnya berguna untuk pertumbuhan susunan saraf pusat pada janinnya gitu ya. Nah, kemudian yang dekamin ini juga ada banyak vitamin ya di dalamnya ya, vitamin D3, vitamin D, terus vitamin K, magnesium dan vitamin C. Jadi ini yang dipakai harian-harian gitu ya, yang vitamin-vitamin yang dibutuhkan tubuh. Kenapa sih kita butuh vitamin? Apakah karena emang kita butuh vitamin? Nah, masalahnya diet kita sehari-hari itu tidak selalu cukup nutrisi. Kadang-kadang kita karena kesibukan atau karena pas yang lagi sempetnya aja makan gitu ya, makan itu jadi kurang bervariasi gitu. Nah,
porsi sayur, porsi buah itu sangat kurang gitu ya. Jadi tidak mencukupi seharusnya kita makan. Makanya kadang-kadang kita memang membutuhkan asupan nutrisi atau vitamin dari luar ya. Bisa memakai yang dekamin atau ya vitamin B12 plus ini gitu. Ya, terus ini masih banyak sih produk-produk yang lainnya ya, ada melatonin, ada yang slim, ada yang buat ladies, mengatur hormon gitu ya, untuk mengatur hormon laki-laki, mengatur hormon perempuan ya. Kemudian ada juga untuk maskernya gitu. Ada yang kolagen patch juga nih untuk ibu-ibu yang pengen awet muda gitu ya. Karena ternyata di dalam patch-nya juga ada ininya, ada kolagen ini di dalamnya ada rumput laut, terus kemudian ada vitamin E-nya, ada coenzim Q-nya. Ini untuk anti aging gitu, menghambat penuaan gitu ya. Nah, ini produk-produknya masih bisa nanti kita pelajari dan kaji satu persatu ya, itu cuma perkenalan aja ya. Sebetulnya ada juga nih yang lain-lain, kalau saya lihat tuh ada eye mask, terus banyak sih produk-produk mereka yang bagus-bagus, ada yang hair juga, cuman kayaknya belum semuanya masuk ya ke Indonesia ya, tapi nanti coba kalau udah masuk semua nanti kita infokan lagi gitu, karena nggak semuanya di tiap negara sama gitu datangnya gitu ya. Mungkin bahan yang saya berikan seperti ini, dan bahan yang saya berikan ini itu bukan berasal dari sumber-sumber yang asal ada cari di Google gitu ya, tapi referensinya juga banyak jurnal-jurnalnya. Jadinya metode transdermal patch ini sudah banyak digunakan dan diakui di seluruh negara sebagai salah satu metode yang efektif untuk mendeliver atau menyampaikan sebuah nutrisi atau sebuah obat ke dalam tubuh kita gitu. Kalau di One More ini yang disampaikannya adalah nutrisi gitu ya. Nah, jadi ini banyak jurnal-jurnal yang memang saya lihat ada gitu untuk metode transdermal ini dipakai untuk menyampaikan nutrisi dengan sangat efektif ya. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, dengan transdermal patch ini aman ya, terus kemudian bermanfaat. Nah, gampang digunakan, sama yang paling bagus banget itu meningkatkan kepatuhan pasien, karena terus kita suka lupa kalau misalnya kita harus telan-telan obat sehari 3 kali gitu ya. Oke, coba. Nah, sepertinya sekian nih yang saya sampaikan untuk malam ini, Pak Julius dan teman-teman semua leader-leader. Nah, saya kembalikan ke Pak Julius, mungkin kita bisa ada sharing atau yang baru kemarin pelatihan dari Lubuk Linggau, ada yang mau cerita apa sih yang dirasakan, apa yang dilatih itu gimana? Oke, terima kasih banyak, luar biasa teman-teman. Saya belajar banyak, catatan saya juga lumayan full, Dokter. Nah, tapi saya ingin teman-teman nih dari seluruh Indonesia, sudah ada berapa? Ini 380, naik terus dok. Tadi kan kita mulai wow, luar biasa, hebat sekali nih. Nah, jadi malam ini setelah mendengar yang tadi pemaparan itu, harusnya sudah tidak ada lagi yang ragu ya, bahwa transdermal patch ini efektif banget untuk mendeliver nutrisi-nutrisi ya. Yes, oke. Keren banget. Siapa yang teman-teman belajar dari Dr. Meta, ketikkan angka 7 kalau Anda setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Meta. Ya, luar biasa kata Pak Firman, Pak Winardi juga mengatakan, ada complimentary dari Bu Fora, dokternya cantik banget. Ini nanti kita coba tambah kinclong pakai kolagen, saya belum coba loh. Amin, amin, amin. Yes, ini baru Dokter Meta baru akan coba, ini banyak banget yang belajar, tapi sayang loh kalau hanya 300-an orang. Teman-teman siap untuk mengundang lebih banyak lagi, karena kalau semakin banyak, Dokter Meta akan makin semangat untuk mempersiapkan. Kabar baiknya, Dokter Meta ini kenapa juga kita geser hari Senin, karena tiap hari Jumat yang defaultnya kita Dokter Talk, Dokter Meta ini masih menimba ilmu, menempuh studi lagi. Ini yang luar biasa kita. Maaf ya, jadi ini karena saya ada kuliah lagi, melanjutkan sekolah lagi, jadi kita harus berpindah ke hari Senin ya. Oke dokter, dan teman-teman siapakah yang mau kotanya kedatangan Dokter Meta? Anda siap-siap? Ayo sebutkan kota Anda.
Siapa yang mau kedatangan Dokter Meta? Pastinya di Jakarta juga boleh sebutkan nama loh. Nah, ya, coba sebutkan kota Anda siapa yang mau didatangin secara offline oleh Dokter Meta, harus pesan-pesan jauh sebelumnya. Wah, Bukan luar kota Anda. biasa. Tapi saya sering Betul? keluar, saya sering keliling Indonesia juga karena ngurus Paskibra kan adanya di seluruh Indonesia. Teman-teman, Dokter Meta ini seperti saya sebut itu menjadi salah satu orang yang memastikan teman-teman yang punya terpilih menjadi paskibra nasional itu yang mengecek dan memastikan sehatnya mereka antara lain Dokter Meta dan tim. Jadi Iya. kita tidak salah ya, Mas Ridwan memilih Dokter Meta untuk jadi pembicara. Tunjukkan semangat Anda teman-teman, dan dengan tunjukkan semangat itu artinya pertemuan minggu Senin depan, mereka masing-masing membawa 5 orang lagi ya dok ya? Wah, jadi penuh banget ya. Zoom-nya cukup ya. Jadi kalau 378, mereka membawa 3 sampai 5 orang, ya angka 1000 itu akan sangat menjadi niatan kita untuk tembus. Ya, karena Dokter Meta ini pembicara publik yang keren. Dokter Meta juga sering, tadi saya sampaikan kan sering berbagi lewat IG ya, sama TikTok. IG ya. Nah, Iya. kita belajar dari beliau. Ya, Ayo oke. cari Nah, IG-nya apa. Nggak dikasih tahu ya, cari biar IG penasaran apa cari ya? IG-nya apa. Atau kalau yang mau rahasia boleh kontak saya. Dokter, pada malam Kalau pembicara lain ini ya, ya follow IG saya gitu ya. Kalau saya enggak ya, cari IG-nya apa. cari IG-nya, betul. Itu lebih keren itu. Nah, dokter, selama Ya. ini yang dari 380-an ini ada juga rekan-rekan dokter. Saya kira sekilas tadi saya lihat ada Dr. John Peter, itu dokter gigi, ada Dr. Elvina juga dari Papua, ada Dr. Iman, dari Dr. Christine dari daerah Pandeglang atau Banten, ada mungkin Dr. Inka, ada Dr. Arif Indra, ada juga Dr. Anas. Nah, kepada mereka apabila mau sharing juga boleh, tapi yang luar biasa juga banyak pertanyaan nih untuk dokter. Oh iya. Boleh bagi Boleh yang mau sharing, yang tim medis, para tenaga kesehatan yang memang sudah ini ya, sudah memakai produknya atau memang sudah banyak memberikan produknya pada pasien-pasien atau teman-temannya, saudaranya, keluarganya mau sharing di malam hari ini juga kita open diskusi ya. Yes. Silakan di kolom chat sebutkan nama Anda dan boleh juga mungkin Dokter Elang mau berbicara kah? Dia Pak Elang sudah berbagi dengan IG-nya Dokter Meta ini. Sudah ketemu, di share di kolom chat paling cepat Pak Elang. Cepet banget nyarinya, hebat sekali. Keren banget ya pokoknya Kak Elang ini. Keren. Nah, iya, ini mungkin mereka di mute kali ya. Kalau enggak, mereka bisa ini raise hand gitu, dibukain dari panitia nanti. Raise hand nanti dari pihak host akan memberikan akses. Oke ya, yang kita sebutkan nama ada Dokter Taswin kah ini? Kalau pertanyaan biasa saya boleh bacakan dulu ya, karena kita juga apresiasi mereka yang sudah dalam masa ketika dokter menjelaskan itu ada beberapa pertanyaan. Mungkin mohon izin kalau beberapa pertanyaan yang sama akan saya gabungkan. Sebenarnya ada juga beberapa pertanyaan soal titik tempel misalnya, tadi sudah langsung dijawab dokter. Tapi kalau mau diulang lagi boleh, karena ada yang menanyakan tempel di mana nih dok, gitu ya. Yang penting jangan tempel di tangga atau di tembok ya teman-teman ya. Iya betul. Jadi dari Pak Bambang ya di Jakarta ya itu ya pertanyaannya ya. Jadi itu Selamat kalau malam Pak Julius. Oh iya, ini udah ada yang masuk ya? Karena untuk ketertiban supaya karena ada 300-an orang, boleh sebutkan nama atau ditempel ada disebutkan di grup, di chat supaya diberi akses. Ini ya. Dari Elang, Om Julius. Om Elang dari Solo, dokter. Ini dokter Elang atau Pak Elang? Pak Elang. Ya, silakan Mas Elang, Pak Om Elang. Salam kenal Dokter Meta. Maaf ini saya sembunyi kamera karena masih di dalam mobil gelap gulita. Wah, luar biasa semangatnya. Bukan mau pertanyaan, tapi mau mengucapkan selamat saja kepada Dokter Meta yang kemarin terima
penghargaan Meridiana Entrepreneur of the Year 2023. Oh, Itu Waduh, saja. kok bisa tahu? Berarti udah ini ya, udah follow Instagram saya sebelum kita kenalan di One More. sudah riset Jadi Pak Elangnya. Terima saya rasa kasih. kita beruntung sekali ya teman-teman mendapat ya ini ada pembicara baru di New Doctor Talk yang kali ini betul-betul pilihannya luar biasa. Jadi terima kasih juga kepada segenap jajaran manajemen One More International yang betul-betul tidak hanya memberikan pelatihan terbaik tapi juga pembicara-pembicara terbaik. Itu saja Om Julius, terima kasih. Selamat malam Dr. Meta. Iya, selamat Terima malam. Terima kasih banyak. Oh iya, Semangat ya, saya teman-teman. bukan yang terbaik sih. Kita sama-sama diskusi aja. Nanti kita sama-sama akan mengupas mengenai One More ini lebih dalam supaya kita mendapatkan manfaat dan keluarga kita, orang-orang sekitar kita juga tetap sehat gitu ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak dokter dan juga Pak Elang. Pak Elang ini Intel dan juga seorang riset sejati ini. Jadi keren banget lah, tidak mau kalah dengan Intel. dokter. Elang masih tidak hati ya, Om Elang ya. Om Elang ini dari Solo, Dokter Meta. Jadi salah seorang yang dulu pengajar bahasa Inggris, bla bla bla, luar biasa. Oh. Dan teman-teman mau dan khusus mereka pengajar bahasa Indonesia untuk orang-orang di kedutaan asing. Oh Kedutaan besar. wow, luar biasa, luar biasa. Tadi kebetulan pakai materinya bahasa Inggris ya, Dokter ya. Iya, karena dari jurnalnya bahasa Inggris, jadi paling gampang pakai bahasa Inggris gitu. Tapi nanti untuk pertemuan selanjutnya saya coba pakai bahasa Indonesia ya. Nah, atau ini kan sebenarnya bisnis internasional. Kelihatannya teman-teman kalau lebih senang pakai tetap materinya bahasa Inggris tapi disampaikan dalam bahasa Indonesia, atau tetap pengen tetap materinya dalam bahasa Indonesia dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Kalau disampaikan dalam bahasa Inggris pasti lebih susah. Kalau Anda lebih prefer yang Indonesia, ketikkan angka 1. Tapi kalau tidak apa-apa dengan bahasa Inggris menyampaikannya dengan bahasa Indonesia, ketikkan angka 2. Mana yang Anda pilih? Sebagai iseng saja. Oke. Ada yang 1, ada yang 2. Sama nih, 1 yang 2. Oke, berarti 50-50 kurang lebih ya dokter ya. Karena siapa tahu teman-teman ini meskipun tinggal di Bekasi, tinggal di Jakarta, pengen punya bisnis dengan tim dari luar negeri. Jadi iya, kalau gitu kita ganti-ganti aja nanti. Kalau materinya ternyata dapat banyak dari literatur asing, ya udah pakai bahasa Inggris. Tapi kalau banyak bahasa Indonesianya, kita pakai bahasa Indonesia gitu ya. Soalnya ternyata sama tuh kayaknya. 1 sama 2 jumlahnya sama. 2 ya. Yang penting yang menyampaikan Dokter Meta katanya. Wih. Bisa aja. Wah, ada yang langsung nyatet nih mau pakai bahasa dewa pun yang penting yang menyampaikan Dokter Meta. Oke. Kita pakai mengenalnya pakai bahasa hati jadi ya. Pakai bahasa hati. Aku Oke, boleh kita balik ke sampaikan pertanyaan kali ya. Ini kita balik ke pertanyaan nih. Siap. Ini ada Ibu Nila Retna Astuti, asal kota dari Bogor. Thank you sudah mengikuti format pertanyaannya karena ini akan kita dokumentasikan Bapak Ibu. Produk One More apa saja untuk problem jantung koroner dan diabetes dan penempelan sehari-hari seperti apa? Karena obat jantung sudah minum tiap hari, diabetesnya 300 dok. Itu kurang lebih. Silakan. Wow, wah diabetesnya 300 ya. Jadi cukup tinggi itu, bukan cukup tinggi lagi, itu tinggi, tapi nggak apa-apa, tenang saja. Saya, ini ada yang jauh banget ya, ada yang dari jauh-jauh nih. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada sakit jantung, ada diabetes, jangan cuman saya sebagai seorang dokter menyarankan jangan karena baru tempel One More terus kemudian di stop semua obat-obatannya. Ya itu sampai saat ini saya belum menyarankan hal itu gitu. Karena apa? Karena masih banyak dari tubuh Anda yang perlu dikontrol dulu gitu, metabolismenya harus dinormalkan dulu untuk menjadi kita lepas obat itu kan tandanya metabolisme kita harus normal ya. Nah, kalau misalnya orang yang tanpa diabetes, begitu dia makan nasi gitu, atau makan karbo, atau makan mie, itu kan tidak menyebabkan kadar gula darah meningkat sampai di atas 200. Ya, kalau orang tanpa diabetes nih. Tapi dengan, ini kedengeran kan suara saya? Kalau nggak kedengeran nanti tolong kabarin ya.
Nah, kalau orang diabetes baru aja makan sedikit gitu, itu bisa menyebabkan gula darahnya langsung naik di atas 200 gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti kan di dalam tubuh kitanya masih ada yang belum benar. Organ apa yang tidak betul kalau misalnya diabetes? Nah, itu adalah organ yang namanya pankreas gitu. Nah, kalau kita baru tempel patch one more terus kemudian kita bilang udah di stop aja obat-obatan yang lainnya, itu pasti masih akan tinggi gulanya gitu. Karena apa? Karena tubuh itu membutuhkan waktu juga untuk memperbaiki semua sel-sel yang sudah rusaknya gitu ya. Jadi obat dokternya tetap perlu diminum, tetap perlu dikonsumsi ya, apalagi obat-obatan jantung, apalagi kalau misalnya udah pasang kayak ring jantung gitu. Nah, itu pengencer darahnya itu nggak boleh di stop dulu gitu, tetap perlu dipakai. Tapi patch one more-nya juga jangan ditinggalkan, itu dipakai terus. Kenapa? Karena itu bisa banyak mempengaruhi untuk perbaikan sel-sel dan supaya yang sehat dipertahankan sehat, tidak menjadi semakin rusak gitu. Terus kemudian yang sudah rusak, kalau memang dia jenis sel yang bisa tumbuh atau memperbaiki diri, itu akan terpicu untuk memperbaiki diri. Nah, yang bisa dipakai ya, kalau untuk saya rekomendasikan nanti mungkin bisa juga bagi yang sudah punya banyak testimoni nih, yang di lapangan sudah ada testimoni gitu, itu boleh berbagi juga ya untuk kasus diabetes dan penyakit jantung ya. Nah, ini untuk slim style ya. Slim style itu yang ini mungkin saya sebentar, saya background saya hapus dulu kayaknya ya, lebih baik tidak pakai background. Ya. Nah, lebih enak ini ya. Nah, ini yang slim style ini itu juga bisa dipakai nih, yang ini ya, untuk menurunkan berat badan gitu. Dia itu bisa, jadi diet kita tuh bisa lebih baik gitu, nggak gampang lapar gitu. Jadi kalau orang kenapa diabetes kok gampang lapar, pengen makan lagi, karena apa? Karena tubuhnya itu merasa starving, karena si gulanya itu tidak masuk ke sel. Gulanya beredar di dalam pembuluh darah, makanya pas dicek darah gulanya tinggi. Kenapa gulanya beredar di pembuluh darah? Karena gulanya itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Nah, akhirnya dia merasa lemes kalau orang diabetes itu. Dan dia merasa, karena saya lemes, saya butuh makan. Akhirnya makannya jadi makin banyak. Akhirnya karena dia makan makin banyak, gulanya makin tinggi lagi gitu ya. Nah, di dalam yang slim style patch ini ya, itu ada namanya Garcinia. Jadi ada satu herbal gitu, dia itu dapat membuat pencernaan kita itu menjadi lebih jadi kenyangnya tuh lebih lama, rasa kenyang tuh lebih lama di dalam perut, di dalam pencernaan. Jadinya nggak craving untuk makan lagi gitu. Nah, otomatis nanti pelan-pelan kadar gula darahnya bisa turun gitu ya. Terus kemudian vitamin yang isinya patch yang isinya vitamin D3, K2, magnesium dan vitamin C yang dekamin nih yang ini. Nah, yang dekamin ini ya, itu kan di dalamnya ada vitamin D ya. Nah, vitamin D itu membantu menurunkan berat badan gitu, dia membantu gabungan vitamin D dengan kalsium itu punya efek menekan nafsu makan. Terus kemudian dia bisa mengurangi resiko diabetes juga dan penyakit jantung gitu ya. Jadi dipakai patch yang itu gitu. Terus kalau saya bilang sih kalau yang ini yang painless night blue ini tuh kayaknya kalau semua orang yang udah berumur itu kayaknya kalau pakai ini tiap hari itu akan merasa lebih nyaman sih, karena di dalamnya itu juga di dalamnya tuh ada ginsengnya juga gitu ya. Terus ada ginseng merah, ada glukosamin buat lutut gitu, itu pasti akan lebih nyaman. Sementara ginseng itu juga, ginseng Korea itu dia melawan diabetes juga, terus dia mengatur kinerja jantung, menurunkan tekanan darah dan memiliki efek pengencer darah gitu. Itu sih yang saat ini malam ini saya rekomendasikan untuk dipakai ya. Terus yang tadi berkaitan sama pertanyaan Pak Bambang di Jakarta, ditempelnya di mana? Seperti yang saya bilang tadi, dimanapun itu akan sama, karena di bawah kulit kita ada pembuluh darah, dan patch-nya itu akan menyampaikan zat aktifnya melalui pembuluh darah, kemudian dia akan bersirkulasi di seluruh tubuh kita gitu. Jadi bukan berarti kalau seandainya patch-nya itu ya misalnya kaki kiri sama kaki kanan
pegel nih, yuk kalau gitu kita kalau pegelnya kaki kiri, kaki kanan, punggung kiri, gimana yang pegelnya, yang mana yang mau ditempel gitu. Sebenarnya yakinkan saja, tempel satu aja pasti itu akan bersirkulasi di seluruh tubuh gitu. Ya dosisnya sudah dihitung gitu. Oke. Demikian. Terima kasih. Yes, Mungkin thank ada you, yang punya Dokter. pendapat lain atau testimoni lain. Ya. Oke, sambil menunggu yang lain, aku lanjutkan lagi ya, Dokter ya, beberapa Oh pertanyaan ya, ya. ya. Karena banyak nih yang makin malam makin banyak yang semangat nih. Teman-teman mau ditemani dokter sampai jam berapa ini? Ini pertanyaannya Ya, banyak. pertanyaannya banyak. Oke, aku satu lagi ini saya satukan beberapa pertanyaan dari Ya. Ibu Rida dari Tinggi, lalu ada Mbak Nabila dari Natar. Natar ini mana ya? Lalu juga ada pertanyaan dari Pak Cornelis Tanggubore dari Kupang karena mirip-mirip. Ini masih sekitar jantung. Yang Ibu Rida dari Bukit Tinggi ini soal berkaitan dengan irama jantung yang tidak beraturan. Detaknya 120 detak per menit dan ini penyebabnya apa ya, Dok ya? Sebenarnya nanti kalau ada Dokter Anas juga bisa cerita karena Dokter Anas dulu mengalami aritmia. Lalu saya Oh, gabungkan ya, saya gabungkan dengan Pak Cornelis. Kaitannya sudah tempel produk One More untuk pelanggan ya, kita nggak boleh sebut nama pasien karena kita bukan dokter, kecuali kalau dokter Meta dan dokter lainnya. Itu dari oh iya. pelanggan itu nah, justru dari 265 menjadi 335. Setelah ditempelkan PNG atau Painless Night Blue, Dekamin, Omevia, dan B12. Nah, mohon pencerahannya kenapa justru setelah diterapi kok malah naik. Apa Nah, tadi yang naik? Gula darah ya? gula darah dokter dari Oke, 265 ke 335. Oke, itu ya. dulu. Oke. Baik, saya jawab dulu yang punya aritmia untuk jantung ya. Untuk apa namanya? Untuk jantung itu apa aja yang perlu dipakainya gitu. Pertama, kita perlu lihat dulu ya. Ini produk One More ini adalah perlu disadari adalah ini adalah sebuah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh gitu. Bukan belum bisa menjadi pengganti obat yang apalagi kalau misalnya sakit jantungnya udah lama atau sakit diabetesnya udah lama gitu ya. Nah, itu menjadi pengganti obat itu apa namanya mungkin ada ya beberapa orang yang misalnya nggak bisa jalan terus tiba-tiba ditempel terus bisa jalan gitu ya. Tapi tapi kita tidak bisa mengeneralisir itu semua gitu. Makanya saya masih bilang kayaknya masih perlu pendampingan dengan obat dokter dulu sampai semua metabolisme tubuhnya baik gitu ya, sudah kembali ke natural lagi baru kita bisa lepas pelan-pelan obat dokter ya, kemudian pakai patch-nya aja gitu. Nah, cuman untuk mencapai itu tuh butuh proses gitu ya, nggak semua instan gitu. Yang instan itu nanti jadi adanya mie instan gitu ya. Semua juga butuh proses gitu ya. Perlulah perbaikan, semua perbaikan itu juga butuh proses, nggak bisa tiba-tiba langsung perbaikan gitu, jadi sangat ajaib begitu ditempel langsung berubah. Nah, kalau misalnya ada yang ditempel langsung berubah, itu mungkin memang ada yang kadang-kadang nih ada orang yang misalnya pas lagi kayak stroke gitu ya, ada orang stroke yang nggak mau jalan gitu, terus kemudian karena emosinya dia juga bermasalah. Nah, ketika kita betulkan emosinya, mungkin emosi juga berkaitan dengan hormon. Nah, kita tempel patch yang ada bisa perbaikan hormon. Nah, itu semua akan menjadi sepertinya kelihatannya wah magic gitu. Padahal itu semua ada ilmunya di balik semua patch itu gitu ya. Nah, untuk masalah aritmia, nah, aritmia itu kan artinya ada cetusan-cetusan yang tidak normal di jantung. Jadi kalau kita bicara jantung itu saya nggak ada gambarnya ya. Nanti kapan-kapan saya cari gambar-gambarnya. Jantung itu kan ada dagingnya, terus ada pembuluh darahnya, sama kenapa jantung bisa bergerak. Kalau misalnya masalah penyakit jantung koroner, itu artinya pembuluh darahnya jantung yang tersumbat. Nah, kalau mengenai aritmia, itu jantungnya detaknya itu tidak teratur gitu. Karena apa? Karena kelistrikan jantungnya yang bermasalah. Nah, harus dicari kelistrikan jantungnya yang bermasalahnya itu di mana dulu gitu ya. Nah, cuman kita bisa membantu nih dari produknya One More itu untuk masalah jantung itu contohnya adalah Omevia ya. Omevia. Nah, yang Omevia ini isinya omega 3, koenzim Q10, terus kemudian ada DHEA dan
pregnenolon gitu. Ya, nah omega 3 dan koenzim Q10-nya itu ini adalah salah satu yang sangat bermanfaat, nutrisi yang bermanfaat gitu untuk pembuluh darah dan jantung gitu. Ya, terus di pembuluh darah, nah pembuluh darah otak, pembuluh darah jantung, pokoknya semua pembuluh darah kita itu sangat bermanfaat itu untuk omega 3 dan Q10. Karena kenapa orang aritmia perlu ini? Pada orang aritmia itu karena jantungnya bergeraknya tidak sinkron, ya kadang-kadang pas lewat-lewat di pembuluh darah kan jantung fungsinya untuk pompa kayak kita nih punya pompa sanyo gitu, terus kan pompa air ke seluruh rumah. Nah ini jantung pompa darah ke seluruh tubuh. Nah saat si jantungnya tidak sinkron, berarti di seluruh pembuluh darah yang lain juga kemungkinan bisa ada timbul plak ya. Terus kemudian tidak bagus gitu kontur pembuluh darahnya. Nah, itu bisa distabilkan oleh omega 3 dan koenzim Q10 gitu. Terus kemudian yang dalamnya ada ininya, ada isinya, ada ginseng. Nah, terus udah gitu ada jahe, itu juga bisa dipakai ya. Kalau yang ada ginseng, ada jahenya sebetulnya ada di ini yang gentleman night. Nah, itu juga ada tuh, ada ginseng, ada jahenya. Nah, dia mengurangi mengurangi resiko serangan jantung. Nah, orang aritmia kenapa bisa serangan jantung? Itu juga bisa tuh dari aritmia jadi serangan jantung itu bisa ya. Makanya kenapa kita perlu mencegah atau memproteksi jantungnya biar nggak kena serangan jantung gitu dengan nutrisi-nutrisi yang bagus walaupun dia punya aritmia gitu ya. Nah, itu bisa diberikan kalau dia laki-laki ya, itu yang ada jahenya sama ada ginsengnya, itu yang ini ya, yang ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang painless night blue itu walaupun kelihatannya untuk kayak glukosamin untuk otot-otot doang, tapi sebenarnya di dalamnya itu kan dia ada ginsengnya juga. Nah, jadi itu juga bisa dipakai sih, bermanfaat ya untuk melindungi jantung. Terus yang tadi saya bilang untuk diabetes juga. Nah, terus kalian menjawab tuh yang diabetes kenapa setelah ditempel terus kemudian kok langsung malah naik ya, karena pasti di stop obat-obatannya ya saat itu juga, saat pankreasnya belum siap gitu. Kalau sel pankreasnya belum recover itu belum perbaikan, belum sehat lagi gitu, belum jadi natural lagi, itu masih tetap perlu pakai obat-obatan dokter juga gitu ya. Tapi nutrisi-nutrisi yang lainnya dari patch itu boleh dipakai tuh untuk supaya sel pankreasnya juga nanti yang rusak bisa perbaikan. Nah, nanti kalau suatu saat itu sudah stabil gitu, kadar gula darahnya udah stabil, nah itu juga jangan langsung stop obat gitu ya. Itu kurangin obatnya, kemudian dietnya juga diperbaiki, terus patch-nya tetap dipakai terus gitu. Nanti pelan-pelan lah semuanya gitu ya. Saya bukan tipe, kalau saya pribadi itu bukan tipe dokter yang gimana ya, bagi saya itu semuanya itu ada proses gitu, nggak tiba-tiba langsung kayak segala sesuatu ingin cepat terus langsung bikin gebrakan-gebrakan gitu terus sangat agresif gitu ya. Nah, yang kayak gitu biasanya tidak bertahan lama tuh kalau dengan agresif seperti itu. Tapi kalau pelan-pelan dirubah, gaya hidup dirubah, terus kemudian patch-nya dipakai gitu, terus udah gitu juga sambil dimonitor ininya ya, laboratoriumnya. Nah, kalau udah stabil ya obat-obatannya dikurangin sedikit-sedikit gitu ya. Obat hipertensi juga bisa tuh, tapi tiap hari harus punya tensi sendiri ya. Tiap hari dicek tensinya berapa. Tuh. Nah, itu bisa dikurang-kurangin sedikit obatnya gitu. Nah, gitulah Pak Julius. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Saya bukan tipe golongan agresif yang segala sesuatu serba cepat dan membalikan telapak tangan begitu. Jadi semuanya butuh proses. Karena gini loh. Karena gini loh, kalau seandainya nanti ya Bapak Ibu di sini memakaikan patch ini kepada klien, kepada pelanggan gitu, terus kemudian udah pakai ini aja, kita udah promo nih, ini pakai ini aja nih, udah bagus nih, ini semuanya bagus, ternyata berubah dipakai kok malah naik, itu orang kan langsung nggak percaya gitu, jelek nih barangnya gitu, padahal bukan jelek barangnya gitu, itu memang belum siap untuk lepas obat aja pada orang itu gitu.
Keren, keren. Terima kasih memberikan insight betul, pencerahan, dokter. Dan ini ada banyak pertanyaan ya. Tadi Iya. mudah-mudahan pertanyaan soal boleh harus ditinggalkan nggak obat-obat dari dokter? Tidak, ternyata memang harus semuanya proses sambil dimonitor. Yang tensi Ya. juga lah gitu. Ada tambahan ini satu pencerahan juga dari Pak Yudhoyono Slamet, salah satu mitra kita, salah satu leader yang sudah lama juga menjalankan tentang menjadi duta One More. Beliau mengatakan begini berkaitan dengan yang gula darahnya naik. Dulu pernah dijelaskan bahwa kandungan saponin itu yang membuat rontoknya gula di pembuluh darah. Namanya juga menyapu ya, menyapu gula-gula yang di pembuluh darah sehingga ikut aliran darah dan gulanya maka sedikit naik. Ini tambahan informasi dari Pak Yudhoyono. Thank you so much Pak Yudhoyono. Lalu Iya, tadi saya betul. betul ya dokter ya. Oke. Iya. Dan itu saponinya. Jadi sementara naik, tapi kalau dilanjutkan, mudah-mudahan akan makin jadi sehat. Nah, ada berkaitan juga pertanyaan dari Ibu Nani Lampung soal aritmia, tadi sudah dijawab oleh Dokter Meta ya. Nah, satu lagi dok, soal masih kaitan dengan dengan jantung. Ini dari Ibu Tina Lestari Medan. Dia mengatakan ada anak yang umur 9 bulan, kelainan jantung. Lalu tempelnya apa saja? Nah, kita prihatin, mudah-mudahan bisa dapat solusinya ini. Masih 9 bulan. Nah, Saya tambahkan kelainan sekali lagi, tambahan untuk mereka yang sudah memakai ring. Nah, seperti apa penanganannya dengan terapi pakai transdermal One More? Itu dokter. Oke, kalau yang untuk tadi pakai ring udah dijelasin ya, bareng sama yang diabetes ya, yang bahwa itu supaya darahnya harus jadi encer gitu. Terus kemudian jangan di stop dulu pengencer darahnya ya, tetap dipakai gitu. Cuman supaya nggak tambah, kan orang biasanya kalau udah pakai ring tuh obatnya banyak tuh, udah lebih dari 4, lebih dari 5 gitu ya. Nah, supaya nggak nambah-nambah terus gitu ya. Nah, itu kadang-kadang mereka juga perlu double pengencer darah gitu ya. Nah, supaya nggak jadi double pengencer darahnya, dipakailah boleh dipakai itunya patch-nya ya. Yang tadi tuh yang pakai Painless Night Blue itu, terus kemudian pakai juga yang ada ginseng, yang pakai ada jahenya gitu ya. Terus yang Gentleman Night gitu, itu bisa dipakai juga. Terus kalau seandainya dianya susah tidur ya pakai melatonin gitu. Itu sangat bagus ya. Terus karena yang melatonin juga ada lavendernya juga ya di dalamnya ya. Nah, itu bisa bikin orang lebih tenang. Kalau orang udah serangan jantung itu kadang-kadang suka ada ansietasnya, ada cemas-cemasnya. Nah, pakai itu akan membantu menurunkan stiff atau pembuluh darah yang kakunya juga gitu. Terus kemudian Omevia itu yang isinya omega 3. Bingung nggak sih kalau saya ngomongin, kalau nggak nunjukin barangnya pasti jadi bingung ya. Nah, yang Omevia ini dalamnya itu ada omega 3-nya, terus ada coenzim Q-nya. Ini bagus untuk pembuluh darah. Itu ya, pembuluh darah biar nggak banyak plak-plak jantungnya. Terus mengenai anak yang umur 9 bulan kemudian ada kelainan jantung. Nah, kita perlu lihat dulu kelainan jantung kongenital itu kan berarti dia dalam pembentukannya memang tidak sempurna gitu ya. Nah, perlu dilihat apakah kelainan jantungnya itu perlu operasi atau enggak gitu. Kalau sesuatu yang perlu operasi, kayak misalnya jantungnya memang ada bocor gitu, itu mau kita tempelin pakai patch kayak gimana ya, emang bentuknya bocor, apalagi kalau bocornya besar. Kalau bocornya tidak besar, mungkin kita bisa berharap dia suatu saat dengan pertumbuhan badan, dengan pertumbuhan jantungnya, akhirnya bocornya mengecil gitu ya, menyempit dan menjadi tidak bermakna, dan kita pompa nutrisinya gitu pakai patch ini. Lagi anak susah banget dicekokin obat gitu kan. Nah, dikasih patch mungkin bisa gitu ya. Tapi tidak semuanya patch bisa untuk anak 9 bulan ya gitu. Nah, kemudian ini memang kalau rekomendasi dari, kalau saya baca product recommendation itu memang usia yang direkomendasikannya itu mulai dari 12, aman di atas usia 12 ya gitu ya. Tapi saya rasa kalau ngelihat kandungan isinya ini memang saya bilang produknya mungkin dari Turki juga belum lengkap banget, ada tulisannya sama kayak kita punya obat Cina gitu ya. Obat Cina kita tahu kan banyak bagus-bagus, tapi itu lebih susah dipelajari lagi karena kita nggak tahu isinya apa gitu. Tapi kalau orang dikasih itu kok sembuh gitu ya, dipelajarinya juga masih sulit gitu.
Nah, ini juga mungkin ada yang masih berbahasa Turki dan sebagainya gitu, kita masih membongkar peta butanya juga gitu ya. Nah, tapi yang bermanfaat untuk bayi yang 9 bulan itu saya pikir adalah yang B12+. Yang ini nih, yang ini. Ya. Nah, yang ini ya. Karena di dalamnya ini ada asam folatnya. Terus ada asam folatnya ini penting banget nih. Kandungan asam folat itu untuk pembentukan otak, terus untuk organ-organ dalam gitu ya. Itu penting yang B12 gitu untuk bayi. Sama yang omega 3 ini, cuman omega 3 kayaknya saya belum tahu deh, yang omega 3 itu jangan dulu ya. Karena ada mengandung hormon dan saya nggak tahu itu hormonnya boleh nggak buat anak segitu gitu. Tapi yang jelas yang B12, yang vitamin B12 ini boleh gitu. Itu bisa. Nah, cuman apakah dengan ditempel itu terus kelainan kongenitalnya bakal jadi hilang gitu ya. Nah, itu kan kita nggak pegang pasiennya secara langsung ya, jadi nggak bisa lihat terus apakah dia perlu operasi apa enggak. Yang jelas kalau misalnya memang dia perlu dioperasi dan harus operasi, itu kalau saya sih bijaknya melihat tetap aja kerjain operasinya gitu. Kalau memang hasil operasinya, tapi tanyain juga ya sebelum operasi juga perlu ditanyain setelah operasi yakin bakal baik nggak? Maksudnya berapa persen keberhasilannya gitu ya. Kalau seandainya kayak kasus-kasus jantung bocor sekarang banyak yang setelah dioperasi itu menjadi baik gitu dan anaknya tetap tumbuh besar. Yang kita perlukan adalah jangan sampai dia kekurangan nutrisi gitu. Nah, itu nutrisinya bisa disupport dengan patch-patch gitu. Tapi operasinya jangan kita halang-halangi sih. Untuk kebaikan si anaknya juga gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lain. Ada juga dari Ibu Joyce ini berkaitan dengan jantung karena ada titik kardio, sudah minum amlodipin dan lain sebagainya, tapi kelihatannya sudah terjawab dari penjelasan dokter tadi. Karena kaitannya pertanyaannya apakah produk dihentikan yang dari medis gitu ya. Nah, sorry teman-teman dan dokter, ini sudah jam 21. Janjinya kita kontraknya tanda kutip ya dengan dokter itu jam 21. Nah, teman-teman. Saya sih nggak apa-apa, cuma kasihan itu yang di Indonesia bagian timur sekarang udah jadi jam berapa di sana? Jam 11. Ya, udah malam banget. Nah, saya tapi pengen hebat tanya ini makin banyak, makin malam. Betul, Ini gimana dokter, ya sudah yang belum terjawab? Nah, nanti biasanya kita akan akomodasi, nanti mungkin pihak One More Academy akan menyampaikan mendatabase pertanyaan-pertanyaan itu, nanti sehingga mungkin bisa menjadi frequent question and answer, nanti bisa kita lakukan di itu. Nah, tapi teman-teman, kalau kita sepakat bahwa mengundang jam 19.30 itu adalah waktu tank kita mulai supaya kita menjadi profesional, bersediakah lain kali Anda datang tepat waktu 19.30 itu betul-betul kita efektifkan waktu supaya kita saling belajar. Dan sekaligus ini adalah branding kita, ini adalah etalase kita. Kalau kita mau jadi profesional, marilah kita lakukan jam 19.30 Anda sudah standby. Ya, siapkan dan sebagainya supaya apa yang disiapkan dokter Meta betul-betul bisa kita serap. Nah, ya supaya kita diskusinya bisa lebih panjang lagi ya. Atau ini saya coba bahas sesingkat sebisa mungkin karena kok saya rasanya kalau ada pertanyaan banyak gini terus dibiarin aja tuh kayaknya yang nanyanya tuh gimana gitu rasanya ya. Kayaknya aduh udah nanya susah nggak dijawab gitu. Silakan dokter kasih ekstra nih. Nanti minggu depan nggak mau datang lagi. Kita sebentar aja kali ya. Kita sebentar aja. Silakan. Nah, ini saya baca scroll aja yang bisa saya baca ya. Jadi untuk untuk ini tadi jantung bocor udah dijawab. Terus kalau pengguna rehabilitasi untuk narkoba ya, ini tergantung narkobanya itu jenis apa. Tapi yang jelas orang yang dengan narkoba itu pasti mengalami rasa cemas yang berlebihan ya. Nah, terus dia pasti susah tidur, terus dia restless. Jadi pengennya pakai narkoba gitu. Karena kalau susah-susah tidur supaya dia bisa tenang, jiwanya juga tenang gitu. Itu bisa pakai yang melatonin ya, pakai melatonin selama 8 jam tuh dia tuh malam-malam pokoknya sebelum tidur mulai dari jam 6 jam 7 itu dikasih melatonin, ditempel melatonin, kemudian pagi-pagi dicabut ya, tapi itu harus disertai dengan
pendampingan psikologisnya juga harus didampingi ya. Jadi tempelin yang melatonin, terus pagi-paginya tempelin yang B12. Jadi paginya berenergi, malamnya tidur, pagi berenergi, malamnya tidur. Jadi dia nggak butuh narkoba lagi untuk lebih berenergi gitu. Itu yang bisa saya baca sesingkat selewat ya. Nanti kita lebih detailnya akan belajar lagi di saat yang akan datang. Bagus juga itu tentang narkoba itu. Terus kemudian boleh nggak berpakai One More bersamaan dengan obat-obatan lain, karena sebetulnya ada lupus, nggak apa-apa. Jadi kalau dikasih steroid nggak apa-apa, nggak ada efek samping dan nggak akan jadi bertabrakan gitu obatnya gitu ya dengan nutrisi One More, itu nggak masalah ya. Jadi dipakai dua-duanya. Terus ini dari Ponorogo, tiroid, tapi orangnya kulitnya sensitif. Pas yang sakit dikasih PNJ B12 gatal baru ditempel. Oh, kalau seandainya gatal itu kita lihat dulu ya, gatal itu kadang-kadang reaksi awal. Jadi maksudnya belum tentu itu alergi gitu. Kadang-kadang sensitif dan baru pengenalan aja gitu, karena kayak kita nih pakai baju gitu, baju yang agak keras dikit gitu, itu kan kadang-kadang nggak nyaman ya, kok ada jahitannya ada yang kayak gini gitu. Nah itu juga ada patch yang kalau begitu ditempel di kulit itu kok kayak kulitnya nggak nyaman. Nah triknya adalah tempel di tempat di mana rasa itu kurang sensitif, contohnya di punggung itu rasa-rasa itu lebih tidak sensitif. Kalau di jari gitu ya, di bagian kulit yang tipis-tipis itu lebih sensitif tuh kulit kita. Nah itu akan kalau misalnya berasa gatal atau karena dia gerak gitu ya, kalau di lipatan tangan gitu, kalau begitu gerak kan kayak kegesek-gesek, nah itu bisa menimbulkan rasa gatal juga. Nah tapi kita bedakan gatal yang alergi itu seperti apa. Nah kalau gatal alergi itu kita bisa lihat itu bentuknya benar-benar bulat, merah, terang, atau pinggirnya ada kemerahan atau ada bengkak-bengkak dikit. Nah itu baru itu namanya alergi ya. Tapi kalau di punggung terus kemudian di tempat yang tidak banyak bergerak ya, terus dia tidak berbentukan yang PNG itu kan dia kotak gitu kan bentuknya. Nah kalau dia tidak kotak, pinggirnya nggak ada kemerahan atau bengkak-bengkak, ya itu bukan alergi sih. Mungkin nempelnya itu di tempat yang sensitif atau terlalu banyak gerak atau gesekan dengan baju dan gesekan dengan bagian kulit lain gitu kali ya. Oke, terus kemudian ini pertanyaan bagus nih dari Pak Adi Wijayanto. Sekarang udah pergantian musim. Jadi rekomendasi apa untuk menjaga daya tahan tubuh? Nah, daya tahan tubuh itu perlu cukup tidur ya supaya tetap sehat. Terus kemudian kita bisa tambahkan vitamin-vitamin yang tadi, vitamin B12 plus itu dalamnya ada vitamin C-nya juga kan. Nah, terus kemudian yang vitamin yang dekamin, jadi yang ini ya, dan yang ini itu udah everyday dipakai gitu. Ini bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Terus kalau nggak bisa tidur, ya itu sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan. Jadi bisa pakai yang supaya tidurnya tambah rileks, tambah deep sleep, ya itu bisa pakai melatonin. Dan itu tidak jadi ketagihan kalau seandainya nggak pakai, terus ketagihan gitu enggak ya. Terus kemudian, ini nggak apa ya kita bahas gini ya Pak ya, biar nggak kecewa yang udah nanya maksud saya. Yes, silakan lanjut. Terus tentang pengobatan prostat. Nah, prostat itu dilihat dulu. Apakah prostatnya itu cancer ataukah prostatnya itu pembengkakan gitu, terus sudah seberapa bengkak itu gitu ya. Nah kalau misalnya untuk yang prostat itu bisa pakai hormon yang prostat itu udah pasti laki-laki ya, nggak mungkin perempuan ada prostatnya ya. Nah jadi bisa pakai yang yang ini yang gentleman night gitu untuk mana nih? Ini ya, yang gentleman night ini gunanya sebetulnya tidak langsung ke arah prostatnya sih kalau saya lihat dari kandungannya ya, tetapi dengan adanya dengan adanya orang kena prostat itu otomatis kadang-kadang dia tuh gampang mudah lelah karena dia malam-malam pipis-pipis terus ya nggak gitu, pipis lagi malam kebangun lagi pipis lagi, udah pipisnya sedikit-sedikit mancurnya dikit gitu kan. Nah sebenarnya obat prostatnya harus diminum. Kalau menurut saya tuh obat prostat tetap harus diminum
ya, tapi Gentleman Knights-nya itu patch-nya itu tetap perlu dipakai gitu. Karena apa? Karena di sini tuh ada kandungan beberapa tanaman ya yang memang berguna untuk meningkatkan daya tahan fisik, meningkatkan libido juga. Jadi bagi seorang laki-laki itu kalau tidak bisa ngaceng gitu ya, tidak bisa ngaceng ya, malam-malam ngomongin ngaceng. Terus udah gitu ada masalah prostat, itu menjadi tidak nyaman atau jadi kurang nafsu dan akhirnya berpengaruh gitu, karena otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda gitu ya. Nah, itu menyeimbangkan hormon testosteron pada laki-laki juga ya. Tapi obat prostat tetap harus dipakai gitu. Nah, ini juga Gentleman Knights ini juga meningkatkan fungsi si prostat. Jadi sambil diperbaiki gitu sistem prostatnya ya. Terus kemudian melindungi juga dari kandung kemih, infeksi kandung kemih. Karena apa? Karena kalau misalnya orang kena prostat itu kadang-kadang mancurnya cuma sedikit karena terhambat prostat yang membesar, akhirnya di kandung kemihnya tuh banyak pipisnya, air kencingnya nggak bisa keluar. Nah, itu bisa membuat infeksi saluran kemih. Nah, itu yang perlu kita cegah sih. Tapi obat prostatnya tetap harus dipakai ya. Terus kemudian ya tinggal 2 lagi. Lumpuh dari lahir apakah bisa disembuhkan? Wah, ini pertanyaannya sulit ya. Nah, ini juga yang perlu teman-teman kabarin dan kasih tahu ke keluarga. Itu kita bukan Tuhan pertama gitu kan ya. Terus dokter sendiri aja kalau mengobati orang, kita tuh hanya bisa menjanjikan usaha terbaik. Jadi yang penting kita sudah berusaha yang paling baik, kita udah pilihkan nutrisi yang baik untuk mereka, terus terapi yang terbaik, misalnya perlu obat-obatan ya obat-obatan gitu. Tapi hasilnya bagaimana itu sebetulnya berdasarkan keilmuan. Kalau yang medis itu kan ini ya kita bisa tahu misalnya obat demam ya ini, obat ini gitu ya. Vitamin juga yang nutrisi ini kita bisa lihat kan di buku ini, teman-teman dengan informasi ini juga bisa baca ya. Obat patch ini gunanya buat apa, kalau ada orang keluhannya apa dikasih patchnya apa, sebenarnya bisa baca dari situ ya. Tapi kalau misalnya kita bilang orang lumpuh bisa jalan, itu nggak boleh kita klaim bahwa pakai patch ini yang buat otot, buat apa gitu ya, terus kemudian pasti bisa jalan. Itu nggak boleh dia bicara seperti itu gitu ya. Terus kemudian ini dari Sorong nih, dari Papua, semoga masih ada nih, masih di atas 300 ya yang mendengar ya. Ini yang tentang narkoba ya, bisa tadi seperti yang kita bilang, bisa nggak dipakai buat narkoba yang tadi, malam-malamnya dikasih melatonin biar dia tidur nyenyak, jadi kualitas hidupnya baik, pagi-paginya dikasih vitamin B supaya dianya strong gitu. Oke, demikian sepertinya pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf kita menjawab seperti kereta api ya. Semoga puas. Saya kembalikan pada Pak Julius dan teman-teman dokter, nakes dan lainnya, kalau mau berbagi next time ada waktu kita berbagi ya. Ya, kita undang juga tadi nanti beberapa dokter atau nakes yang lain ya. Dan terima kasih tadi jawaban bagus, pertanyaan dari Pak Adi Wijayanto sudah dibahas, ya juga terima kasih. Lalu juga Pak Rendra, ini istri dari Bu Dr. Elvina, semoga semakin sehat ya Dr. Pak Rendra ya, ini dari Papua juga. Dan teman-teman tadi Dr. Elvina, Dr. Meta itu banyak juga merefer dari buku yang sudah disiapkan dengan sangat baik oleh One More Academy. Nah, ini adalah buku wajib buat kita kalau mau mempelajari produk-produk kita. Selain pertama kali harus dipakai, dampingi dengan membaca buku-buku yang sudah disiapkan oleh manajemen ya. Nah, wajib miliki buku ini. Ini adalah, kita bukan bilang Bible-nya, tapi ini referensi yang paling mudah dipahami. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, dan hari ini ibaratnya adalah kuliah umum sebenarnya. Dokter menyampaikan soal transdermal secara basic, menyamakan frekuensi, dan ini pun harus bisa diulang-ulang. Nah, kalau nanti mau lebih detail lagi, kuliah khusus, silakan teman-teman sampaikan kepada, atau boleh ditulis di sini ya dokter ya, kira-kira problem kesehatan apa, atau kebugaran apa yang pengen dicapai, tema tertentu yang ingin dibahas, saya berikan waktu setengah menit untuk menuliskan, atau 1 menit. Ini sudah jam 21.13, saya harapkan nanti minggu depan teman-teman semua yang hadir 329, kemarin tadi sampai menyentuh hampir 390, itu Anda bisa mengundang, menceritakan kepada teman-teman lain, mitra Anda, bahkan mungkin
saudara kita yang sedang mengalami kurang sehat, kalau konsultasi ke dokter langsung kan mahal dan juga butuh waktu. Tapi hari ini luar biasanya banyak sekali yang belajar dari dokter. Nah, silakan teman-teman yang masih ada waktu, sambil nanti dokter memberikan semacam closing statement di acara ini, kesan-kesan pertama kali ikut acara Dokter Talk, berhadapan dengan 390-an orang dari berbagai kota dan juga ada dari luar negeri, ada dari Malaysia, dari Brunei tadi juga hadir. Kesan-kesannya apa? Dan saya tunggu teman-teman untuk memberikan usulan, nanti semuanya terrekord yang dalam teks ini, tema apa yang akan Anda bahas. Oke, sekarang saya minta dokter untuk memberikan sedikit closing statement. Silakan dokter. Oh ya, terima kasih Pak Julius. Luar biasa sekali malam ini ya. Saya kaget loh. Malam-malam acara kesehatan masih banyak yang semangat sampai 322 orang. Itu kalau saya boleh tepuk tangan tuh saya kasih tepuk tangan. Wah, buat Bapak Ibu sekalian yang masih stay tune. Tadi saya katakan di depan, kalau bisa tidak berkurang dari 313 orang. Ternyata sampai akhir aja masih banyak nih ya. Sampai sekarang masih di atas 313 ternyata. Luar biasa loh ini anemonya untuk belajar mengenai kesehatan ya. Mohon maaf nih kalau ada yang belum terjawab pertanyaannya, nanti di lain waktu jangan lupa, jangan nesu, jangan marah. Ya, nanti di lain waktu kita tanyakan dan kita bahas lagi lebih detail ya, karena memang satu kali pertemuan saja itu tidak cukup untuk membahas dan mempelajari lebih dalam mengenai produk-produk. Nah, pada malam hari ini yang paling penting adalah yang ingin kita pelajari adalah kita jangan punya keraguan mengenai stiker ajaib ini ya, patch ya, stiker ajaib ya. Nah, patch ini bukan hanya sekedar stiker atau koyo gitu ya. Itu tidak sekedar seperti itu ya, tapi ini sangat canggih gitu, karena di dalamnya itu dia bisa menyalurkan zat aktif nutrisi-nutrisi dengan sangat efektif ke pembuluh darah dan untuk bersirkulasi di seluruh tubuh kita gitu ya. Itu dulu wawasan yang perlu kita buka malam ini. Baru nanti setelah kita yakin bahwa ini adalah metode yang tepat, nah kita baru membahas produknya sedikit demi sedikit gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya gitu. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk pengetahuan kita ke depannya. Ya. Demikian Pak Julius. Thank you so much dokter. Ini mohon maaf teman-teman tadi yang ada tanya soal kanker tulang segala gitu belum sempat kita bahas, tapi jangan khawatir, dokter Meta masih akan setia menemani kita kan ya. Siapa yang masih ingin ditemani dokter Meta untuk acara-acara berikutnya dan Anda siap untuk mengundang orang-orang lain supaya yang 300 ini menjadi 500, menjadi 800, menjadi 1000. Nah, karena kita sudah akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Pak Bayu tadi mengkaget, dia mengatakan, oh ternyata dokter Meta ini dokter kepresidenan ya. Nah, karena mungkin Pak Bayu tidak dari awal, tapi dia penasaran, banyak yang melakukan googling atau apa, ternyata memang kita sangat bersyukur. Dokter Meta punya reputasi, dia mempunyai juga satu prestasi untuk melakukan edukasi dengan sangat nyaman. Nah, kalau sebagai tanda ucapan terima kasih, Anda undang sebanyak-banyaknya teman-teman Anda, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Begitu dokter ya? Nah, ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membantu di belakang layar. Ada Mas Rafan, ada Pak Pras juga, semua pasti juga kangen sama Pak Pras, juga kepada Pak Taufik yang juga mengkoordinir pertanyaan-pertanyaan sangat luar biasa. Dan terutama saya memberikan apresiasi kepada yang saya Julius Widiantoro, tuan rumah yang membersamai dokter dan semua pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa kita doakan ya, kita doakan dokter, kita doakan manajemen, kita doakan mitra-mitra kita, dan lebih-lebih yang sedang kita dampingi untuk menjadi lebih sehat. Mudah-mudahan mereka juga diberikan keberkahan dan kesehatan bersama One More. Terima kasih banyak Dokter Meta. Salam untuk Dokter Kristo. Selamat malam buat Anda semua. Untuk yang ingin mendapatkan buku seperti ini, silakan menghubungi upline Anda atau kepada manajemen. Seperti Pak Yohanes, silakan menghubungi manajemen atau upline Anda. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan kepada operator kita, Pak Taufik dan juga Mas Rafan. Terima kasih banyak dokter.
Iya, terima kasih banyak semuanya yang sudah sampai malam-malam stay tune terus ya. Semoga semakin semangat. Ini yang belum terjawab, mohon maaf sekali. Kita masih bisa ketemu di minggu-minggu depan ya. Biar kita episodenya jalan terus. Kalau dibahas malam ini terus sampai besok pagi. Oke. Ini mungkin dari panitia, tolong jangan lupa itu chat-chatnya, maksudnya jangan sampai hilang. Ya, ada di- Dicatat pertanyaan-pertanyaannya, karena semua pertanyaan dari setiap orang itu penting ya, dan perlu kita ketahui. Jadi satu pertanyaan itu bisa dipelajari oleh semua orang kan. Ya, betul sekali. Betul. Terima kasih. Terima kasih Oke. banyak. Selamat malam. Sampai jumpa. Saya pamit ya. Ya, dokter. Thank you. Verilini gidelim, yine tarih yazalım. Mahmur seninle, haydi gel sen de. Bir umutla başlayan bu hayal uzandı seninle sonsuza. O güneş hep doğacak, mevsim bahar olacak. Mahmur seninle yine coşacak. Aç sesi dinle, bu şarkı sana. Kalpten bağlıyız birbirimize. Yarış yok, durmak yok, sevgi yemekle. One more seninle, haydi gel sen de.